Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan memberikan beberapa pembekalan sekaligus memberikan edukasi khusus bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh. Karena di tahun 2022 ini masih banyak jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Tempo hari Bapak Ibu, ada salah satu subscriber itu menanyakan di kolom komentar mengenai bagaimana menghadapi orang yang menitip uang dan menitip surat untuk dibawa ke Mekah. Namun uangnya tersebut harus dikembalikan lagi ke orang yang nitip tersebut. Nah, di situ saya menjawab agar dikembalikan semua kepada orang yang menitip tersebut, karena dikhawatirkan bila kita ketitipan dengan cara seperti itu, jadi kita bisa terbawa atau jatuh kepada kesyirikan. Nah, dengan adanya hal tersebut, di sini saya akan mengingatkan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, supaya hati-hati di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya, agar tidak tercampur dengan kesyirikan. Perlu diketahui Bapak Ibu, pada saat nanti Bapak Ibu berada di kota Mekah, itu biasanya dari agen travel itu mengadakan acara city tour. Dan biasanya acara city tour itu mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, yaitu diantaranya Padang Arafah. Di Padang Arafah tersebut terdapat yang namanya Jabal Rahmah, yaitu menurut sejarahnya Jabal Rahmah tersebut merupakan tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Namun saya perhatikan sampai saat ini ternyata ada saja yang berbuat kesyirikan sehingga membuat saya tersentuh hatinya untuk mengingatkan Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, sebelum saya jelaskan apa saja kelakuan-kelakuan orang yang berbuat syirik, saya akan jelaskan dulu mengenai Padang Arafah. Jadi yang namanya Jabal Rahmah itu berada di Padang Arafah. Namun pertanyaannya, apakah Jabal Rahmah itu memiliki keutamaan? Nah, di sini saya akan menjelaskan supaya mendetail, supaya jelas, supaya paham, agar Bapak Ibu bisa memahami ya, apa itu keutamaan, apa itu yang namanya perbuatan syirik. Nah, pada saat musim haji, tepatnya 9 Zulhijjah, itu seluruh manusia yang melaksanakan ibadah haji berkumpul di Padang Arafah. Dan pada saat itulah para jamaah haji berkumpul juga di gunung yang tadi yang namanya Jabal Rahmah. Berkumpul untuk apa? Untuk memanjatkan doa kepada Allah, karena pada hari itulah di dalam keterangan di hadis ya, diterangkan tidak ada doa yang terbaik ya, di antara doa selain doa pada saat 9 Zulhijjah, yaitu di Padang Arafah, Yaumil Arafah atau harinya Arafah. Nah, berarti Padang Arafah itu memiliki keutamaan, namun pada saat tanggal 9 Zulhijjah, pada saat pelaksanaan haji. Dipahami ya? Nah, selain itu berarti tidak ada keutamaan.
Biasanya yang namanya Jabal Rahmah karena ada di tengah-tengah Padang Arafah, pada tanggal 9 Zulhijjah tersebut menjadi seolah-olah putih. Jadi gunungnya berwarna putih karena banyak jamaah haji yang berdoa di tempat tersebut. Tapi memang itu ada tuntunannya. Boleh seperti itu dan itu merupakan suatu tuntunan pada saat haji. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana bila kita berkunjung ke Jabal Rahmah berarti tidak melaksanakan haji dan bukan pada saat tanggal 9 Zulhijjah. Berarti jawabannya tidak memiliki kefadolan. Ingat ya, tidak memiliki keutamaan. Karena tadi saya sudah terangkan. Ya, keutamanya yaitu pada saat tanggal 9 Zulhijjah pada saat haji. Nah, dengan adanya penjelasan tersebut, Bapak Ibu, berarti apabila Bapak Ibu berkunjung ke Jabal Rahmah, ke Padang Arafah, cukup biasa-biasa saja. Tidak usah mengikuti adat-adat jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan adat-adat jahiliyah, Bapak Ibu? Ya. Tempo hari saya pernah melihat para YouTuber Mekah itu, ya, mereka berkunjung ke Jabal Rahmah, ternyata masih banyak orang yang salah dalam beramal. Contoh, ditemukan banyak surat-surat di celah-celah batu. Di situ ada juga terdapat amplop yang berisi uang. Kemudian juga ada rambut. Kemudian juga di situ ada surat tentang apa dan lain sebagainya. Kemudian juga yang paling banyak itu adalah tulisan-tulisan, coretan-coretan yang ada di dinding maupun di batu-batu, bahkan di tugu Jabal Rahmah. Karena Jabal Rahmah itu yang paling tingginya itu ada tugu, ada bangunan ya, yang menjulur ke atas. Di situ tuh ada aturan-aturannya tertulis. Namun yang namanya manusia itu kan tidak sama pemahamannya, terkadang juga karena mungkin ketidaktahuannya, akhirnya mencoret-coret, menulis-nulis, insya Allah dengan harapan, umpamanya anaknya supaya mendapatkan jodoh, umpamanya anaknya supaya naik jabatan, umpama anaknya supaya menjadi kaya. Nah, itu merupakan adat-adat jahiliyah, itu termasuk kemusyrikan. Karena mereka yang melakukan tersebut berarti meyakini dengan apa yang dilakukan tersebut, ya, itu mendatangkan sesuai dengan keinginannya, padahal itu tidak ada tuntunannya. Dipahami ya? Nah, selanjutnya biasanya kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana, ya, dia itu biasanya berdoa sambil menghadap ke tadi, ada kan sedikit yang namanya menjulang itu, ya, bangunan yang menjulang, itu namanya tugu, semacam tugu itu. Jadi berdoa seperti orang yang betul-betul minta dan lain sebagainya. Nah, itu jangan dilakukan. Ya, karena tidak ada tuntunannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana harus kita bersikap pada saat kita diajak ziarah ke tempat tersebut? Ya, kita silahkan Bapak Ibu, ya, menaiki tangga yang sudah disediakan pertama, umpama karena ingin melihat seperti apa yang namanya Jabal Rahmah, boleh. Silahkan naik sampai yang tertinggi. Nah, dari situ silahkan hatinya supaya lebih yakin dengan Allah, supaya keimanannya bertambah dengan adanya yang namanya Jabal Rahmah. Karena apa? Karena di situ diterangkan dalam sejarah itu bahwa ya, Nabi Adam dan Siti Hawa Allah pertemukan di tempat tersebut. Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman harus meyakininya. Dengan adanya kebesaran Allah bisa dipertemukan di tempat tersebut. Nah, selain itu Bapak Ibu, pada saat City Tour, ya, diusahakan kita jangan
merasa bahwa tempat tersebut memiliki keutamaan. Itu jangan sampai terjadi karena tadi saya sudah terangkan keutamaan hanya ada pada saat haji, yaitu pada saat Yaumil Arafah. Nah, selain itu juga saya mengingatkan Bapak Ibu supaya hati-hati dengan orang-orang di sekitar kita yang apabila umpamanya pada saat akan melaksanakan ibadah umroh, umpama ada yang menitip, ya, menitip di sekitar kita kan ada yang namanya tetangga atau saudara, umpama ada yang menitip foto, ada yang menitip, umpama ada pada saat itu ya, para YouTuber itu melihat pusar bayi juga ada ditaruh di sela-sela batu. Nah, umpama ada hal-hal yang seperti itu, ketitipan seperti itu supaya menolak. Karena apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu menerima dan melakukan hal yang seperti itu, nah, Bapak Ibu bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, jadi saya mengingatkan hal tersebut karena ada subscriber yang bertanya kepada saya. Tadi saya sudah terangkan. Nah, itu pokok utama ya, saya menjelaskan mengenai Padang Arafah dan juga yang namanya Jabal Rahmah. Ingat ya, di situ tempat biasa seperti biasanya. Jadi tidak ada yang namanya keutamaan selain pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, silakan Bapak Ibu di situ barangkali mau berfoto-foto atau barangkali merenung ya, betapa besarnya kekuasaan Allah, dan juga Bapak Ibu bisa menambah keimanan karena mungkin baru pertama kali datang ke situ. Oh, ini yang namanya Padang Arafah, ini yang namanya Jabal Rahmah. Oh seperti ini, oh seperti ini. Silahkan tambah keyakinannya kepada Allah. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini, Bapak Ibu ya, terhindar dari perbuatan yang dapat terjatuh ke dalam kesyirikan. Selain itu juga saya mengingatkan Bapak Ibu, yang namanya ibadah umroh itu biayanya cukup besar. Insya Allah ya, sekarang ini harus mengeluarkan per orang itu kurang lebih sekitar 30 jutaan. Berarti jangan disia-siakan Bapak Ibu. Ya. Yang namanya ibadah umroh itu bukan saja uang, terkadang harus mengeluarkan hal-hal di luar dugaan. Baik fisiknya, ya, pikirannya, bahkan terkadang keluarga ikut andil. Nah, berarti harapan kita bagaimana caranya ibadah umroh ini bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang saya harapkan dari nasihat ini. Ya, jadi tolong diingat nasihat ini, jangan sampai Bapak Ibu pada saat nanti kepulangan bukannya malah membawa pahala besar, tapi sebaliknya jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, itu sedikit nasihat khususnya bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, dan mudah-mudahan bila bermanfaat Allah memberikan pahala khususnya pahala jariah untuk saya dan keluarga. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan keberkahan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.